Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya selalu dalam keadaan sehat ya. Wow, senang ya. Kemarin kita sudah memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 Merdeka. Ya, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan dengan materi yang kemarin, yaitu masih tentang ide pokok paragraf. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah dijelaskan oleh Ustazah Yuni tentang apa itu ide pokok paragraf dan juga kalimat utama. Baik, sekarang kita akan mempelajari lebih jauh tentang kalimat utama dan ide pokok dalam suatu paragraf. Apa itu kalimat utama? Mungkin anak-anak sudah paham ya kalimat utama, dan anak-anak juga sudah menentukan kalimat utama dalam paragraf. Baik, kita akan bahas lagi. Kalimat utama itu berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Jadi, kalimat utama itu di dalam kalimat utama pasti akan kita temui, akan kita jumpai ide pokok paragraf. Untuk menentukan kalimat utama di dalam suatu paragraf itu, kita bisa menggunakan rumus ABC. Apa itu rumus ABC? Yaitu A yang berarti itu awal, B yang itu berarti di belakang, dan C itu campuran. Campuran itu berarti kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf. Tapi dalam pembahasan kali ini kita tidak akan membahas kalimat utama yang campuran ini. Kita hanya akan membahas tentang kalimat utama yang ada di awal dan di akhir paragraf. Berdasarkan letaknya kalimat utama di sini ada dua, yaitu yang di awal paragraf disebut sebagai paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Pola paragrafnya adalah kalimat umum diikuti dengan kalimat khusus, khusus, dan khusus. Diawali dengan kalimat umum yang merupakan kalimat utama dan diikuti oleh kalimat khusus yang merupakan dari kalimat penjelas yang menjelaskan dari kalimat utama itu. Untuk yang kedua yaitu kalimat utama yang berada di akhir paragraf atau disebut sebagai paragraf induktif. Ingat, disebut sebagai paragraf induktif. Pola paragrafnya yaitu kalimat khusus, kalimat khusus, kalimat khusus atau kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat umum sebagai kalimat utama. Ciri-ciri dari kalimat utama dalam ringkasan materi bahasa Indonesia, Ustazah juga sudah menjelaskan, menuliskan. Sekarang coba kita cermati lagi. Ciri-ciri dari kalimat utama yang berada di awal paragraf itu biasanya ada kata merupakan, dan adalah. Jadi kalimatnya itu ada kata merupakan, adalah. Untuk selanjutnya, jika kalimat utamanya ada di akhir paragraf, biasanya ada kata kunci. Kata kuncinya yaitu ada kata sehingga, oleh karena itu, jadi, atau memang. Nah, itu adalah kunci dari kalimat utama yang terletak ada di akhir paragraf. Jika kalimat akhir didahului dengan kata selain itu, hal itu, atau hal tersebut, maka itu bukan kalimat utama, tetapi itu disebut sebagai kalimat penjelas. Oke, baik. Kita lihat contoh kalimat utama yang berada di awal paragraf. Coba kalian lihat.
Kalian baca, kalian cermati dari satu paragraf yang ada di layar kalian. Coba kita baca. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pahlawan nasional. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama asli beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Beliau berasal dari lingkungan keluarga Pakualaman, Yogyakarta. Saat genap berusia 40 tahun, beliau berganti nama Ki Hajar Dewantara. Sejak itu, beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsaan di depan namanya. Hal itu dimaksudkan supaya dapat bebas dan dekat dengan rakyat biasa. Anak-anak bisa melihat di sini dalam satu paragraf ini terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama di sini berada di awal paragraf, yaitu Ki Hajar Dewantara adalah seorang pahlawan nasional yang diberi tanda merah. Selanjutnya, kalimat-kalimat berikutnya itu merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan tentang Ki Hajar Dewantara itu. Jadi, ketika kita sudah menemukan kalimat utamanya, maka kita bisa menemukan ide pokoknya, inti dari kalimat utama tersebut, yaitu Ki Hajar Dewantara. Paragraf ini isinya tentang Ki Hajar Dewantara. Di situ ada tahun lahir beliau, nama asli beliau, di mana beliau tinggal. Nah, itu merupakan kalimat-kalimat penjelas. Baik, sekarang kita lihat untuk contoh kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Kita baca. Meja dan kursi siswa tertata dengan rapi. Lantai kelas bersih dan harum. Jendela kelas pun tampak bening. Memang seluruh siswa menjaga kebersihan kelas. Di sini diperlihatkan bahwa dari kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama yang berada di akhir. Kalimat utamanya adalah memang seluruh siswa menjaga kebersihan kelas. Dari kalimat utama itu, kita bisa mengetahui ide pokoknya. Di sini ada kata memang. Tadi salah satu kuncinya ketika kalimat utama berada di akhir paragraf, salah satunya ada kata kuncinya memang. Nah, di sini ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah seluruh siswa menjaga kebersihan kelas. Baik, dari sini anak-anak insya Allah sudah bisa membedakan ya, bahwa kalimat utama itu tidak sama dengan ide pokok. Ingat, ide pokok paragraf itu berada di kalimat utama itu. Kita cari intinya pada kalimat utama tersebut. Baik, setelah kalian bisa memahami tentang kalimat utama yang berada di awal paragraf maupun yang di akhir paragraf, coba sekarang kita akan berlatih. Di sini Ustazah memiliki 3 paragraf. Tugas kalian apa? Tugas kalian adalah silahkan mencari kalimat utama dan ide pokok pada setiap paragraf ini. Yang pertama, paragraf yang pertama, pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Pupuk tersebut dapat berasal dari kotoran hewan. Selain itu, kotoran manusia dapat dibuat untuk pupuk jenis ini. Ada pula pupuk organik yang berasal dari sisa tumbuhan, misalnya tanaman orok-orok. Nah, dalam paragraf pertama ini, kalian bisa menemukan kalimat utama dan ide pokoknya. Baik, untuk paragraf yang kedua, begitu juga dengan paragraf yang ketiga. Silahkan kalian cari kalimat utama dan ide pokoknya. Kalian tulis pada buku tulis kalian tulis dengan rapi. Setelah kalian selesai, maka hasilnya silahkan kalian foto dan kalian kirimkan ke LMS. Itu ya.
Jadi anak-anak, hari ini tugasnya adalah mencari kalimat utama dan ide pokok. Ustazah ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pada tugas 1, 2, dan 3. Jadi kita sampai hari ini ada 4 tugas yang sudah terkumpul. Baik, silahkan anak-anak catat di buku tulis kalian dan kalian upload hasilnya di LMS. Mungkin itu saja dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.